Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang berkeagamaan dan berketuhanan. Tapi sebelumnya seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa. Ya. Jadi banyak orang yang belum bisa membedakan agama dan Tuhan. Ya. Mana agama dan mana Tuhan. Ya. Jadi banyak orang yang menganggap untuk bertuhan itu harus beragama. Ya. Padahal tidak selalu harus beragama. Banyak orang yang tidak beragama tapi bertuhan, meyakini adanya Tuhan, contohnya Kejawen ataupun Sunda Wiwitan, dan di luar sana juga banyak yang tidak menyatakan kelompok atau komunitasnya sebagai agama. Slow dulu, santai, jangan emosi dulu, tenang ya. Iman itu artinya tenang. Tenang, jangan dicerna dengan kemarahan dan kebencian akal pikir. Kebencian itu lahirnya dari pikiran, merasuk ke hati. Kalau udah menodai hati dan di dalam hatinya ada penyakit, pikulubi marodum pajadahumu mulai marodo. Kalau dalam hatinya ada penyakit, bukannya berkurang, malah akan terus bertambah penyakitnya itu sampai kronis. Jadi di Indonesia ini banyak orang-orang yang berpenyakit hatinya. Contohnya benci sama Presiden Jokowi, mencela Presiden Jokowi, tapi kebijakannya kalau ada bantuan dari pemerintah, bantuan sosial atau bantuan apa, paling dulu ngambil bantuannya tersebut. Itu kan orang-orang yang munafik, ya. Jadi dipenuhi dengan kebencian hati. Jadi untuk menyimak video yang saya sampaikan ini harus dengan perasaan yang tenang. Kalau Anda memang tidak mau memahaminya, nggak usah mendengarkan. Daripada nanti tambah kronis sakit hatinya, tambah ngaco pikirannya, karena jadi terus kepikiran, akhirnya melahirkan dosa. Akhirnya menuduh orang dan berprasangka kepada orang lain. Jadi slow dulu ya, tenang, tarik nafas, rileks. Jangan memakai emosi, jangan berprasangka pada orang lain. Nah, ini kita akan melihat dari hukum atau dari aturan undang-undang negara Indonesia. Pancasila itu nomor satunya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Pancasila nomor satunya adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan keagamaan yang Maha Esa. Jadi harus kembali diingatkan, Pancasila nomor satunya adalah ketuhanan yang Maha Esa, bukan keagamaan yang Maha Esa. Nah, kalau ketuhanan berarti yang berwenang atas agama jangan memaksa orang lain untuk memiliki status agama. Ya. Jadi nomor satu Pancasila adalah ketuhanan, bukan keagamaan. Tapi kenyataannya seolah-olah Pancasila itu sekarang nomor satunya adalah keagamaan yang Maha Esa. Sehingga orang-orang yang tidak memeluk agama di antara 5 agama yang dianggap sah oleh pemerintah dianggap tidak bertuhan. Padahal orang Kejawen, orang Sunda Wiwitan ya tidak beragama mereka, tapi mereka yakin akan Tuhan. Jadi disebutnya ketuhanan. Nah, harusnya ke depannya mungkin pemerintah mulai memperhatikan tentang KTP ya. KTP itu jangan sampai agama dijadikan suatu kewajiban.
Karena berketuhanan tidak harus terikat dalam suatu agama, ya, tidak harus terikat dalam suatu agama. Nah, kita sekarang memahami dulu apa itu agama sebetulnya. Agama berasal dari bahasa Indonesia, bahasa Sangsekerta, tidak, gama kacau. Jadi agama artinya tidak kacau. Kenapa dikatakan tidak kacau? Jadi agama itu adalah suatu aturan, suatu rule. Rule itu aturan, ya, bahasa Inggrisnya rule, bahasa Indonesianya aturan. Untuk mengatur agar manusia itu tertib. Seperti sebuah negara, itu adalah agama sebetulnya. Membuat suatu aturan hukum-hukum, itu disebut agama. Tapi pengertian agama yang ada sekarang lebih kepada sistem berketuhanan. Jadi suatu aturan yang diatur dalam tatanan ketuhanan. Misalnya dalam tatanan ketuhanannya agama Islam, harus sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Itu menjadi suatu rule, aturan yang gak bisa diganggu-gugat. Pokoknya puasa di bulan Ramadan harus wajib. Nah, itu namanya agama, suatu aturan yang dibuat oleh manusia itu sendiri untuk mengatur tertib ketuhanan. Jadi tertib ketuhanan. Padahal seharusnya kata agama bukan hanya tertib ketuhanan, tapi juga tertib kenegaraan. Nah, untungnya di Indonesia agama ini hanya untuk tertib ketuhanan, tidak mengatur ketertib kenegaraan. Nah, bayangkan kalau seandainya agama dijadikan aturan untuk tertib kenegaraan. Wah, bisa kacau negara Indonesia. Bisa seperti Suriah. Salah satu contohnya adalah Suriah atau negara-negara Arab yang memaksakan agama atau tertib ketuhanan dipakai untuk tertib kenegaraan, dipakai untuk aturan-aturan kenegaraan. Maka ini akan seperti Suriah, ya kan? Jadi bahkan negara pun harus diatur mengikuti tertib, bahkan negara pun harus diatur mengikuti tertib agama. Nah, ini akan menjadi Suriah. Jadi akhirnya nanti yang jadi pejabatnya semuanya ustadz, wali Allah. Yang jadi kepala negaranya juga nantinya ulama ataupun habib. Wah, ngeri itu Indonesia kalau dijadikan negara agama. Jadi nantinya nomor 1 Pancasila, keagamaan yang Maha Esa. Jadi agama Islam, nggak boleh agama yang lain. Akhirnya terjadi banyak pertumpahan darah kalau terjadi seperti itu. Karena apa? Karena orang-orang akhirnya memaksakan, saling memaksakan. Nah, padahal Islam itu rahmatan lil alamin, rahmat bagi segala alam, tidak ada paksaan. La ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam jiwa. Lakum dinukum waliyadin, jiwamu untukmu, jiwaku untukku, pribadiku untukku, pribadimu untukmu. Tidak ada paksaan. Tapi ketika din ini menjadi agama, maka di sana terjadi pemaksaan. Di sana terjadi aturan-aturan baku. Pokoknya ke Tuhan itu harus begini, harus begitu. Nah, tanpa mereka sadari, berarti Tuhan diatur menurut tatanan cara manusia. Sehingga ini yang disebut Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Tuhan diatur menurut kelayakan berpikir manusia. Sehingga dikatakan Tuhan punya rumah gitu, rumah Allah. Dikatakan inilah yang harus sesuai dengan pola pikir manusia. Akhirnya tanpa sadar manusia-manusia yang beragama itu menjadikan Tuhan untuk mengikuti pola pikir manusia. Bukan pola pikir manusia menyerah kepada Tuhan, bukan. Harusnya kan Islam itu berserah diri, pikirannya diserahkan sama Tuhan. Tapi kenyataannya justru Tuhan seolah-olah dipaksa untuk mengikuti aturan yang diciptakan oleh manusia. Jadi kalau seandainya berketuhanan,
diatur oleh manusia, maka manusia itu telah menjadi manajer akan Tuhannya. Akhirnya tanpa sadar sebetulnya Tuhan itu adalah Tuhan yang diciptakan oleh pemikirannya. Bukan Tuhan yang menciptakan dirinya, tapi dirinya yang menciptakan Tuhan. Ini yang pola-pola seperti ini yang banyak terjadi. Oh, caranya Tuhan tuh begini, begitu. Akhirnya tanpa sadar sebetulnya ia bukan bertuhan kepada Tuhan alam semesta yang menciptakannya, tapi ia sedang bertuhan kepada prasangka bahwa Tuhan, oh arahnya di sana, bahwa Tuhan tinggalnya di sana. Padahal Tuhan itu maha meliputi, lebih dekat dari urat leher, tahu apa yang dibisikkan hati, tahu apa yang dipikirkan. Tapi dalam kenyataannya harus ada aturan mengarah ke sana, ke situ, di waktu. Jadi seolah-olah Tuhan itu kayak TV gitu, diremote sama manusia. Tuhan hadir, set dinyalain kayak TV, hadir Tuhan jam segini, dijadwal Tuhannya. Apakah di luar tempat tersebut tidak ada Tuhan? Jadi akhirnya orang menganggap Tuhan itu ada di suatu tempat ibadah. Selain di tempat ibadah tidak ada Tuhan. Padahal kuasa Tuhan maha meliputi, tidak bisa diatur oleh suatu tempat. Karena Tuhan itu meliputi semesta. Bahkan daun kering yang jatuh pun Allah tahu. Karena apa? Karena ruh atau daya tumbuhan atau ruh lawamah ada di dalam daya tumbuhan. Dan ruh itu adalah energi Tuhan atau zat-zat Allah yang ada dalam setiap elemen ciptaannya. Artinya Tuhan maha meliputi. Jadi satuannya Tuhan bukan satuannya benda yang seperti Anda dengan saya terpisah. Tapi satuan Tuhan adalah satuan energi yang seperti listrik mengalir kepada kabel, meliputi. Yang seperti saluran energi internet ini. Begitu Anda menyalakan handphone, maka tersambung dengan YouTube yang saya tayangkan. Jadi kesatuan Tuhan bukan satuan benda yang terpisah, tapi dalam tingkatan agama Tuhan itu terpisah dari dirinya. Karena apa? Karena telah terblokir oleh akal pikirannya. Jadi Tuhan dipersepsikan, diprasangkakan oleh akal. Sehingga Tuhan yang dipahaminya adalah Tuhan menurut pemahaman akal pikiran. Bukan Tuhan yang dirasakan oleh kenyataan hidupnya, tapi Tuhan yang disangka oleh akalnya. Itulah agama. Jadi agama itu adalah aturan yang dibuat oleh manusia bagaimana cara berketuhanannya. Ini seperti yang terjadi pada Fir'aun. Ketika Musa menawarkan suatu konsep ketuhanan yang baru, yang aneh, Fir'aun berkata, "Anna robbakumul a'la." Aturan ketuhanan, aturan tata cara bagaimana bertuhan, itu yang paling benar adalah aku. Robbakumul a'la. Rob itu aturan, bukan aku mengaku Tuhan. Kalau di pemahaman di agama mah Firaun ngaku Tuhan, bukan. Firaun mengatakan agamakulah yang paling benar, agamakulah yang paling tinggi. Aturan cara bertuhan kepada Tuhan itu aku yang paling benar. Jadi Rabb itu aturan berkeagamaan. Ketika seseorang membuat aturan bagaimana caranya bertuhan tanpa sadar, memang awalnya aturan dibuat agar tertib, tapi kenyataannya aturan itu dijadikan Tuhan. Tanpa sadar, agama itu sekarang dijadikan Tuhan. Mulut berbicara demi Allah, Allahu Akbar, Allah. Mulut berbicara Allah. Tapi kenyataannya ketika orang ditanya, Anda berpuasa itu atas perintah apa? Perintah agama. Anda sholat atas perintah apa? Perintah agama. Berarti Tuhannya itu adalah agama. Maaf, jangan marah dulu. Di luar kesadaran itu, berarti Tuhannya adalah agama.
bukan Allah, bukan jiwanya. Padahal berserah diri itu ke dalam, bukan keluar. Bukan menyembah sesuatu di luar dirinya, bukan menaati suatu aturan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Meskipun dikatakan, oh ini kan aturan dari nabinya begitu. Memang pernah Anda melihat nabi langsung membuat aturan itu? Nabi katanya begitu, itu kan cuma prasangka dan dongeng. Apakah Anda menyaksikan langsung ketika nabi berbicara seperti itu? Kan enggak. Sedangkan pesan yang disampaikan pada zaman Nabi dahulu dengan pesan yang diterima oleh orang-orang di zaman sekarang itu sudah membias seperti gambaran dalam video ini. Ini gambaran tentang rangkaian pesan yang dari zaman Nabi bagaimana, yang dipahami oleh masyarakat di zaman sekarang bagaimana. That's on video. Okay. All right, so let's have Matthew then start. Go Matt. I can't do this next time. What? Okay. No, so you have to go. What? Oh, my head hurts. Oh my god. Oh no, it's I don't know. Wait, what was the second? Ah, crap, I forgot it. No talking. Really? Okay, so what do you think it is? Okay. And let me get a picture of what the word was, or the sentence was. Nah, itu yang saya maksud. Jadi, dulu Nabi Muhammad berkata kemana, yang dipahami orang sekarang kemana. Dan tanpa sadar, yang ditaati orang-orang di zaman sekarang adalah agama. Berarti Tuhannya adalah agama. Berarti perintah-perintahnya tersebut perintah dari agama. Sehingga ketika saya menyatakan bahwa din bukan agama, artinya tapi jiwa, mereka marah. Karena apa? Karena mereka telah menganggap agama sebagai Tuhannya. Karena orang melakukan puasa pun karena perintah agama, orang melakukan sholat pun karena perintah agama. Dan Tuhan dijadikan alasan saja, hanya diatasnamakan saja, sehingga istilah Bismillahirrahmanirrahim pun selalu diartikan dengan nama Allah, hanya mengatasnamakan saja. Tapi kenyataannya, ketika ada orang berbeda pendapat sedikit, langsung marah. Jiwanya tidak tenang. Bagaimana ia disebut iman? Yang memiliki jiwa yang tenang, ketika ada orang berbeda pendapat sedikit saja, jiwanya, hatinya kebakar, pikirannya langsung dipenuhi dengan api kemarahan. Itu orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak tenang jiwanya. Bagaimana akan Islam? Bagaimana akan berserah diri pada Allah? Bagaimana akan Islam sedangkan dirinya saja belum iman, sedangkan dirinya saja belum tenang? Maka cobalah beriman, cobalah tenang. Jadi antara agama dan Tuhan itu berbeda.
berketuhanan tidak harus memiliki agama. Dan berkeagamaan jangan memaksakan orang lain seolah-olah orang yang tidak beragama itu tidak bertuhan. Justru saya perhatikan orang-orang yang beragama ini sekarang kok jadi brutal, jadi anarkis, jadi memaksa orang agar seragam. Jadi akhirnya orang-orang dipaksa untuk seragam seperti zombie, seperti api. Api kan kalau misalnya ada apapun masuk ke dalamnya jadi seragam. Dimasukin kayu, kebakar, api jadi arang. Dimasukin bambu, kebakar, jadi api. Cobalah menjadi air. Yang sifatnya air itu tenang. Iman, tenang. Aman, sejahtera. Amin, setuju, sepakat dengan itu. Jangan tersinggung. Jangan mudah marah kalau ada orang yang berbeda pendapat. Islam itu din. Islam itu berserah diri. Yang diserahkan pada Allah itu jiwanya, bukan agamanya. Kalau seandainya Islam itu agama, maka Islam menjadi kerdil. Islam menjadi sesuatu yang tidak rahmatan lil alamin. Beda pendapat sedikit, marah. Beda sudut pandang saja, hanya dari sini saya angka 9, dari Anda angka 6, kok jadi nganggap orang lain kafir, kok jadi nganggap orang lain sesat. Makanya ketika saya dianggap orang lain kafir, ya gampang, tinggal syahadat lagi aja, jadi Islam lagi deh. Akhirnya Islam jadi cuman di mulut, Islam cuman jadi pengakuan aja. Syahadat pun orang cuman di mulut, tidak dalam rasa dirinya. Padahal iman itu bukan hanya mulut, saya beriman pada Allah, saya beriman pada Rasul. Bukan itu. Tapi rasa tenang dan damai. Tidak mudah baper, tidak mudah tersinggung. Ketika saya mengatakan Pancasila nomor 1 itu ketuhanan yang Maha Esa, bukan keagamaan yang Maha Esa. Coba resapi lagi. Jadi din itu bukan agama tapi jiwa. Islam itu berserah diri. Dinul Islam artinya jiwa yang berserah diri, bukan agama yang berserah diri. Karena agama nggak pernah berserah diri. Agama itu selalu memaksakan orang lain, selalu memikirkan orang lain. Maka dengan banyak memikirkan orang lain, semakin banyak dosa yang akan ditanggungnya. Semakin sakit hatinya, semakin dendam, semakin butek otaknya, dan semakin bodoh. Itulah kejahiliahan, karena mereka telah mempertuhan agama. Semuanya atas perintah agama. Sampai ada yang bilang, wah kamu kalau nggak puasa katanya, nggak mengikuti perintah agama, kamu kayak binatang. Jangan salah dulu. Binatang juga puasa. Ular juga puasa. Ayam juga kalau lagi bertelur puasa, kalau lagi mengerami telurnya. Ular juga puasa. Tapi cuma ganti kulit doang, cuma ganti baju. Sifatnya tetap saja seperti itu, ular yang suka memangsa dan berlidah dua. Ya kan nggak ada pengaruhnya. Rubah so'imin ilal atau sawal ju'i. Banyak orang yang saum hanya menahan lapar dan haus. Tidak memberi pengaruh kepada perubahan sikapnya. Setelah puasa berlalu, ya begitu lagi sifatnya. Lidahnya bercabang, suka memangsa orang lain. Itu seperti ular yang berpuasa saat berganti kulit. Tanpa tahu esensi atau hakikatnya puasa itu apa. Jadi, maka jangan memaksakan orang lain untuk beragama. Bagimu saja agamamu, bagiku agama maksa. Jadilah orang yang damai, tenang. Itulah iman. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi.